Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Armor biru dan sayap emas, itu dia, orang gila dari kamp pembudidaya. Di dasar danau di bawah, di antara dua kaisar dewa dari kamp kehidupan sumber caotik, orang yang menyerupai Trenggiling dan memiliki dua sayap berubah ekspresinya sangat adik, lari, cepat lari. Fluktuasi yang disebabkan oleh pertempuran di tingkat kaisar dewa, bahkan di alam perang di mana waktu dan ruang sangat stabil, dapat menyebar hingga ratusan miliar tahun cahaya. Oleh karena itu, banyak pertempuran yang terjadi di alam perang tidak dapat dideteksi oleh kaisar dewa yang berpartisipasi dalam perang, tetapi kaisar dewa yang berpartisipasi dalam pertempuran dapat melihat beberapa pertempuran sengit dengan matanya di kejauhan. Hanya dalam beberapa ratus tahun, pertarungan Luo Feng yang tak terkendali hampir melanda sebagian besar alam perang ke-27. Sebagian besar kaisar dewa yang berpartisipasi di seluruh alam perang telah melihat Luo Feng bertarung melawan kaisar dewa kuat lainnya. Dia terus-menerus menggunakan kekuatan ilahi untuk menyapu dan mencari lawan, dan begitu dia menemukan mereka, dia mulai membunuh mereka. Dengan kekuatan tempur mengerikan yang diberkati oleh sayap emas, hampir tidak ada kaisar dewa yang dapat bertahan sejenak di tangannya. Lusinan kaisar dewa yang berpartisipasi dalam pertempuran telah dibunuh dan dikalahkan olehnya. Waktu yang singkat, nama Luo Feng telah tersebar ke seluruh faksi utama di dunia perang ke-27. Pembunuh, orang gila, pedang bersayap emas, Del, adalah nama yang diberikan kepada Luo Feng oleh para kaisar dewa yang masih hidup dan berpartisipasi dalam Perang Dunia II, Perang. Lagi pula, sebelum ini, hampir tidak ada faksi yang memiliki informasi tentang Luo Feng, dan tidak satu pun dari mereka yang mengetahui detail Luo Feng. Haha, bisakah kamu melarikan diri? Tawa keras Luo Feng bergema di dunia, dan kemudian sayap ilahi Yan Liu di belakangnya mengendur, dan medan cahaya keemasan yang luas dan menakutkan menyapu dan menyelimuti seluruh danau, membunuh dua sumber kehidupan yang secara alami kacau ini. Kaisar dewa perkemahan terbungkus di dalamnya. Adik, aktifkan pola rahasia penyelamatan nyawa, aku akan menghentikannya. Kaisar dewa yang mirip Trenggiling bersayap dua itu meraung dan berdiri. Dua kapak perang berdarah langsung muncul di kedua cakar depannya, dan aliran udara merah darah di sekitarnya menyebar, naik ke langit, dan kapak perang di tangannya melesat ke arah Luo Feng. Sosok lain dengan bentuk tubuh serupa tetapi satu ukuran lebih kecil terkejut dan marah, "Saudaraku, ayo kita pergi bersama. Ayo kita keluar dari permainan Tuan bersama-sama. Ayolah, jika aku tidak menghalanginya, kita berdua tidak akan bisa keluar." Kaisar dewa yang mirip Trenggiling bersayap dua itu meraung. Gemuruh, bidang cahaya keemasan bergulir. Kaisar dewa yang mirip Trenggiling bersayap dua jelas membakar darah hunyuan di tubuhnya. Bahkan medan cahaya emas yang diberikan oleh Luo Feng tidak dapat sepenuhnya menghentikan langkahnya. Kedua kapak perang itu menembus batasan cahaya keemasan yang berat dan turun ke arah Luo Feng dengan kekuatan yang menakutkan. "Haha, kamu adalah orang pertama dalam 100 tahun terakhir yang berani menghadapiku secara langsung. Sebagai rasa hormat padamu, aku akan menjaga tubuhmu tetap utuh." Luo Feng tertawa keras, "Ayo, ambil pedangku." Wah, dalam sekejap, Luo Feng, yang awalnya nakal dan liar, tiba-tiba berubah, dan dia melepaskan roh jahat yang menakutkan. Itu adalah roh jahat yang dihasilkan setelah pembunuhan gila-gilaan selama bertahun-tahun momentum seperti pelangi. Kapak tempur itu dipenuhi dengan udara berdarah dan melayang di udara. Pedang Wumo mengumpulkan cahaya keemasan yang kuat dan menghantamnya secara langsung. Di bidang cahaya keemasan, Luo Feng dan Kaisar Dewa Trenggiling bersayap dua bertabrakan seketika. Cahaya pedangnya tajam, dan aura pembunuhnya dingin sampai ke tulang. Cici, kedua kapak perang Kaisar Dewa berbentuk Trenggiling bersayap dua ditebas oleh Luo Feng, seolah-olah seekor binatang raksasa yang berlari dengan kecepatan tinggi tiba-tiba menghantam dinding gunung yang tebal, dan kekuatan mengerikan menyebar dari bilahnya, langsung berdampak pada tubuh Kaisar Dewa berbentuk Trenggiling bersayap dua, menyebabkan tubuhnya gemetar, dan dia merasakan kekuatan mengerikan datang darinya. Apakah ini monster Kaisar Dewa yang sebenarnya? Kaisar Dewa berbentuk Trenggiling bersayap dua mengertakkan gigi, matanya dipenuhi kegilaan dan keengganan. Ledakan, dalam sekejap, tubuh besar Kaisar Dewa yang mirip Trenggiling dengan dua sayap langsung dipotong.
Bahkan lengan yang memegang kapak perang pun bergetar, dan tetesan darah besar menyembur keluar dari pori-pori kulit, membuat semuanya tampak terlihat sangat menyedihkan. Kamu bisa melukaiku dengan parah dengan satu serangan. Ini jelas sebanding dengan kekuatan tempur sempurna Kaisar Dewa, sialan. Kaisar Dewa berbentuk terenggiling bersayap dua itu sangat terkejut tidak sebaik mendiang Kaisar Dewa, tapi itu pasti telah mencapai batas Kaisar Dewa tingkat menengah. Dimungkinkan untuk lolos dalam pemilihan utama dalam permainan tuan ini. Namun, dia cukup disayangkan bertemu Luo Feng, yang kekuatannya telah meningkat pesat setelah lebih dari 700 tahun bertarung. Jika dikatakan bahwa ketika Lord Game baru saja dimulai, Luo Feng tidak dapat mengerahkan kekuatan tempur penuh Kaisar Ilahi bahkan dengan harta rahasia Hunyuan kelas dunia, sayap ilahi Yan Liu. Saat ini, setelah lebih dari 700 tahun pertempuran terus-menerus dan kemajuan berkelanjutan, kekuatan tempur Luo Feng benar-benar sebanding dengan kekuatan tempur Kaisar Ilahi, belum lagi di dunia pertempuran di tahap tengah Kaisar Ilahi, bahkan di tahap akhir Kaisar Dewa. Dunia perang juga berada di puncak. Jika kamu bisa mengambil pedangku, sepertinya aku tidak bisa membunuhmu, tapi poinmu adalah milikku, ayo lagi. Luo Feng tertawa, dengan momentum seperti pelangi, melangkah melewati cahaya keemasan, dan mengangkat wumo pedang di tangannya kembali bangkit. Aku tidak akan bisa menahan beberapa serangan lagi. Apakah aku benar-benar harus menyerah? Kaisar Dewa berbentuk terenggiling bersayap dua melirik adik laki-lakinya yang masih tidak mau pergi dan langsung menghela nafas dalam hatinya. Dia dengan cepat berteriak dengan marah, Kaisar Dewa fraksi kultivator ini, mengingat betapa kuatnya dirimu, bagaimana kalau kamu membiarkan saudaraku hidup dan aku akan memberitahumu beberapa informasi. Intelijen, informasi apa? Luo Feng berhenti mengayunkan pedangnya dan berdiri di bawah cahaya keemasan, menghadap Kaisar Dewa berbentuk terenggiling bersayap dua di bawah. Dalam permainan tuan ini, semua faksi besar memiliki beberapa Kaisar Dewa yang sangat jahat dan menakutkan yang berpartisipasi dalam pertempuran. Klan kami mengumpulkan informasi rahasia mereka sebelum perang dan mendaftarkan 100 Kaisar Dewa terkuat yang tak tertandingi di setiap level. Kaisar Dewa yang berbentuk terenggiling menatap Luo Feng, Kaisar Dewa yang tak tertandingi ini semuanya sangat menakutkan dan memiliki harta rahasia yang kuat. Saya yakin informasi ini akan berguna bagi Anda. Anda memiliki kekuatan tempur untuk menantang Kaisar Dewa nomor 1 dalam jangka menengah, tetapi jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda, jika Anda bertemu Kaisar Dewa lain yang tiada taranya dan mengetahui metode mereka sebelumnya, Anda akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Kaisar Dewa berbentuk terenggiling bersayap dua berkata dengan tatapan berbinar, lepaskan. Meskipun saat ini dia telah mengetahui bahwa Luo Feng tidak dapat membunuhnya secara langsung, dan dia serta saudaranya dapat langsung mengaktifkan pola rahasia perlindungan di Lord Game Token dan pergi, dia tetap ingin mencobanya. Lagi pula, kesempatan untuk berpartisipasi dalam Lord Game terlalu langka, dan dia tidak mau menyerah. Kaisar Dewa yang tak tertandingi. Sedikit rasa ingin tahu muncul di mata Luo Feng. Baik Te dan Li Ze diatur oleh Yuan untuk berpartisipasi dalam permainan tuan. Tentu saja, mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Kaisar Dewa dari kam besar sebelumnya, dan tidak ada informasi dalam informasi tersebut diberikan kepada mereka oleh Yuan, jadi mereka relatif tertarik, tetapi tidak langsung setuju, beritahu saya informasinya. Jika benar-benar berguna, saya dapat mengampuni nyawa Anda, tetapi poin Anda akan menjadi milik saya. Oke, Kaisar Dewa Terenggiling bersayap dua tidak ragu-ragu dan melemparkan batu kristal hitam langsung ke arah Luo Feng. Dia juga bertaruh bahwa Luo Feng dapat menepati janjinya. Jika Luo Feng menerima pesan tersebut dan masih ingin membunuh mereka, mereka tidak punya pilihan selain mengaktifkan pola perlindungan rahasia dan meninggalkan medan perang. Luo Feng mengambil kristal hitam dan kesadarannya menembus langsung ke dalamnya, dan sejumlah besar informasi dikirimkan ke dalam jiwanya. Iblis ular, penghancur bintang, killing. Aku tidak menyangka bahwa di alam perang ke-27 ini, akan ada Kaisar Dewa tingkat menengah yang begitu kuat, gumam Luo Feng pada dirinya sendiri, dengan sedikit kegembiraan muncul di matanya jika batu giok ini tergelincir. Jika informasi di dalamnya benar, maka lawan-lawan ini tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Mereka dapat dianggap sebagai kelompok eksistensi paling jahat di tahap tengah kehidupan Kaisar Dewa, ruang sumber kekacauan tak terbatas. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur mendiang Kaisar Dewa atau lebih tinggi. Bagaimana? Apakah pesan ini berguna? Bisakah kamu melepaskan kami?
Kaisar Dewa berbentuk terenggiling bersayap dua berkata dengan keras. Haha, oke, serahkan poinmu. Luo Feng menunjukkan senyuman yang tidak bisa dijelaskan. Setelah melihat ini, dua Kaisar Dewa yang lahir di kamp kehidupan Hunyuan segera menggunakan token identitas Lord Game mereka untuk memberikan poin kepada Luo Feng. Lupakan saja kali ini, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak bertemu denganku lagi lain kali. Setelah mengatakan itu, Luo Feng menggerakkan sayapnya ke belakang punggungnya, dan seluruh tubuhnya terangkat ke langit, nafasnya menghilang ke dalam dewa mirip terenggiling dengan dua sayap. Terbang di udara, Kaisar Dewa mirip terenggiling bersayap dua yang kutemui tadi mampu menahan pedangku. Aku memperkirakan kekuatan tempur jarak dekat telah mencapai batas Kaisar Dewa tingkat menengah, yang sungguh luar biasa, dan dia melepaskan keduanya. Kaisar Dewa yang lahir di kamp kehidupan Hunyuan hanya membutuhkan informasi di tangan mereka. Saya hanya tidak tahu apakah informasi yang dia berikan itu benar. Saya harap itu benar. Kalau tidak, akan membosankan untuk menyapu semuanya. Akan sulit jika ada lawan. Menurut informasi di Sleep Giok, suku mereka mengumpulkan informasi dari banyak badan intelijen di kamp kehidupan Hunyuan bawaan dan memilih ratusan Kaisar Dewa yang tak tertandingi dari semua tingkatan Kaisar Dewa yang berpartisipasi dalam permainan Tuhan, dan Kaisar Dewa ke-27 di pertengahan, istilah di dunia perang. Ada 3 orang yang dianggap memiliki kekuatan untuk mencapai 100 besar. Dari 3 Kaisar Dewa yang tak tertandingi ini, satu berasal dari klan ular tak terbatas dari kamp kehidupan sumber kekacauan bawaan, satu dari kamp kehidupan bintang kehidupan aneh, dan satu lagi dari kamp kehidupan transformasi kehidupan aneh. Mereka adalah pertarungan jarak dekat atau serangan jarak jauh. Meskipun level sebenarnya adalah tahap tengah Kaisar Dewa, tetapi mereka semua memiliki kekuatan tempur tahap akhir Kaisar Dewa. Tentu saja, sebagian besar Kaisar Dewa yang tak tertandingi ini terkenal di antara kekuatan kubu besar, jika tidak, informasi tersebut tidak akan dikumpulkan oleh kubu lain. Namun, selain para Kaisar Dewa yang tak tertandingi ini, pasti ada banyak yang belum menunjukkan kekuatan mereka tetapi juga bisa bertarung lintas peringkat. Misalnya, Luo Feng tidak dikenal oleh kekuatan besar sebelum bergabung dalam perang. Ayo pergi, terus cari orang, kumpulkan hampir 1000 poin sesegera mungkin, lalu temukan Kaisar Dewa yang tak tertandingi ini dan bertarung sepenuhnya. Dengan pemikiran di benak Luo Feng, kekuatan sucinya mengalir, dan dia pergi kecepatan tinggi lagi. Tepat ketika Luo Feng bertarung di ranah pertempuran ke-27. Di dunia pertarungan di mana Kaisar Dewa bertarung dengan sempurna. Perkelahian yang mengerikan terjadi di sebuah danau yang luas. 3 sosok dengan bentuk berbeda dengan panik mengepung seorang pemuda berambut hitam yang memegang pedang panjang. Di antara 3 sosok yang berbeda bentuk, pemimpinnya adalah tubuh energi berbentuk manusia yang terbuat dari kabut hitam. Dia memegang 2 pedang, tubuhnya dipenuhi guntur, dan momentumnya seperti pelangi dengan marah menyerang pemuda itu. Ada juga sosok yang tampak seperti beruang raksasa, memegang tombak dengan kedua cakarnya. Ia menggulung gelombang mengerikan hingga membentuk cahaya tombak, membuat area ratusan juta tahun cahaya seperti badai, menyerang pemuda itu dengan dahsyat. Yang terakhir adalah kristal merah menyala, melayang di udara, mengendalikan aliran udara merah yang tak terhitung jumlahnya untuk menutupi dunia, berputar dan menyatu membentuk 2 duri panjang, yang menyerang pemuda itu dengan ganas. Serangan gabungan dari 3 Kaisar Dewa Agung, satu demi satu, seperti gelombang, mencoba membuat pemuda yang terkepung itu jatuh. Namun, pemuda yang memegang pedang itu juga bersinar dengan gelombang api, dengan mudah menahan serangan mereka. Haha, dengan kekuatan kecil ini, kamu juga ingin mengepung dan membunuhku. Li Ze melambaikan Heaven's Meeting Sword di tangannya untuk menangkis serangan berat, sambil tertawa bahagia. Alam perang kesempurnaan Kaisar Dewa berbeda dengan tahap tengah Kaisar Dewa. Karena jumlahnya kecil dan kekuatan mereka serupa, banyak Dewa Kaisar kesempurnaan umumnya tidak akan mengambil tindakan sesuka hati jika mereka tidak yakin sepenuhnya. Ini juga berarti bahwa selama lebih dari 700 tahun, Li Ze tidak pernah bertarung dengan orang kuat lainnya kecuali 2 Kaisar Dewa pertama, jadi kekuatannya belum diperlihatkan kepada Kaisar Dewa lainnya. Justru karena inilah 3 Kaisar Dewa yang kuat yang bertarung dengan Li Ze menemukan Li Ze, seorang pria kuat yang sendirian, dan segera menganggapnya sebagai target. Namun yang jelas, mereka melakukan kesalahan. Setelah bertarung sesaat, Li Ze menang dalam pertarungan dengan mereka.
Mendengarkan tawa Lize, ketiga dewa kaisar kesempurnaan yang mengepung dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Tubuh energi humanoid yang terdiri dari kabut hitam terus meraung, dan pedang ganda bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, tapi terlepas dari serangannya, tidak peduli seberapa kerasnya serangannya, memang benar, dia tidak bisa mengancam Lize sedikitpun. Aku sudah lama bertarung dengan kalian bertiga, ini hampir berakhir. Suara Lize berubah sia-sia, sudah waktunya untuk mengakhiri. Gemuruh, seolah-olah bumi sedang hancur, semburan merah yang mengamuk dan menakutkan menyapu ke segala arah dalam sekejap, mengendalikan kristal merah yang menyala-nyala, mengalahkan duri panjang yang terkondensasi oleh aliran udara merah yang tak terhitung jumlahnya, dan menerbangkan tombak beruang raksasa, membunuh ketiganya, keduanya tenggelam dalam air merah yang terbakar api. Akui kekalahan atau mati. Ledakan, tubuh Lize bergetar sedikit, dan dia bergegas menuju tubuh energi humanoid yang terdiri dari kabut hitam seperti aliran cahaya. Heaven's Meeting Sword terangkat sedikit, mengeluarkan nafas yang tajam, seolah-olah itu adalah panggilan dari Dewa Kematian, dan terjatuh di udara. Kiang, tidak baik, 5 tabrakan pedang yang cepat dan keras, kedua pedang di tangan pria lapis baja hitam itu dipotong oleh Lize. Dengan suara keterkejutan dan kemarahan, cahaya hitam menyala, dan tubuh energi berbentuk manusia terdiri dari kabut hitam terpaksa diaktifkan. Pola rahasia penyelamat jiwa meninggalkan dunia pertempuran. Melarikan diri, ayo pergi. Diiringi dengan jeritan panik kehidupan beruang raksasa dan kristal merah, setelah Lize mengejar dan bertarung selama triliunan tahun cahaya di sepanjang danau, mereka terpaksa mengaktifkan pola rahasia pelindung token dengan putus asa. Tertahan di danau, Lize menyingkirkan Heaven's Meeting Sword miliknya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kaisar dewa yang tersisa tidak hanya penuh kekuatan, tapi juga sangat licin. Bahkan jika aku bisa mengalahkan mereka, aku tidak bisa membunuh mereka, mungkin. Nomor seri permainan Lord, Sempurna 00019. Nama, Lize Kambudidaya. Poin, 9. Kesempurnaan Kaisar Dewa peringkat, 12. Benar saja, kesempurnaan Kaisar Dewa tidak semudah itu untuk dibunuh atau dikalahkan. Sudah lebih dari 700 tahun, dan ketiga orang ini hanya mendapat 3 poin dengan menggabungkan kekuatan. Ze melihat poinnya, menggelengkan kepalanya sedikit. Mereka semua adalah orang-orang kesempurnaan Kaisar Dewa yang kuat. Kecuali seseorang seperti Lize, yang kekuatannya jauh melebihi kesempurnaan Kaisar Dewa, sangat sulit untuk mengalahkan atau membunuh makhluk dengan level yang sama, akan ada banyak cara untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Namun, karena kita telah mencapai titik ini dan hanya berjarak 1 poin, mari kita langsung mencari lawan untuk lolos dalam pemilihan pendahuluan. Lize berpikir dalam hati, pemilihan pendahuluan ini tidak terlalu penting bagi saya. Ada yang kuat dewa, kaisar kesempurnaan juga dapat ditemui setelah pemilihan pendahuluan. Memikirkan hal itu, Lize bergerak dan menghilang di atas danau dalam sekejap. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.